Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih masih semangat untuk belajar aplikasi analisis kuantitatif ya. Hari ini tanggal 15 Desember, materi yang terakhir ya kalau nggak salah ya. Materi yang akan kita bahas adalah analisis diskriminan. Ya, besar harapan saya, terutama untuk materi ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik ya, mengingat berdasarkan pengalaman saya dan mungkin banyak pengalaman dari dosen-dosen lain, usulan penelitian dan skripsi mahasiswa masih seputar pengaplikasian analisis regresi ya. Adik-adik banyak yang menguji pengaruh variabel A, B, C pada variabel terikat tertentu itu ya. Seakan-akan pengetahuan tentang pengujian statistik adalah hanya pengujian regresi ya, padahal ada banyak alternatif ya, pemecahan masalah ya. Satu topik masalah ya, satu topik penelitian, rumusan masalah itu bisa dilihat dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda ya. Salah satunya adalah materi yang akan kita bahas ya. Daripada menguji pengaruh ya, mengapa tidak menguji apa yang membedakan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu clue-nya. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mari saya panggil kelompok 2. Saya pilih secara random ya. Dari sekian kelompok, kalau nggak salah 5 kelompok yang sudah mengumpulkan, saya tertarik dengan yang kelompok 2 gitu ya. Nah, mungkin kalau ada kesempatan ada kelompok lain ya, tapi 3 kelompok yang lain ya mirip-mirip lah ya. Yang kelompok 2 ini yang yang eksotis gitu ya, sedikit berbeda itu ya. Dan kita ingin tahu apa menariknya kelompok 2 ini gitu ya. Silahkan dari kelompok 2 kita belajar sama-sama ya. Saya pun juga belajar dari adik-adik. Silahkan kelompok 2 disiapkan SPSS-nya atau mungkin ilustrasi kasusnya dulu, silahkan. Silahkan diambil alih ya. Baik Bapak, izin join dua device Pak. Ya, silahkan. Baik, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya IKD Arkawartayana dan ada rekan saya yaitu Putu Mega Anjari, Kadek Dwi Anggra Riasta, Arya Nararuci Paramahita, dan Iputu Dharma Yasa Saputra. Nah, di sini kami mengambil analisis skema, yaitu sebuah tempat pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan akan melakukan survei pada para pengunjung. Variabel penelitian antara lain informasi tempat wisata, sikap atau persepsi, jumlah keluarga, umur kepala keluarga, dan pendapatan responden. Informasi tempat wisata dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 yang mendapatkan informasi dari promosi dan kelompok kedua yang tidak mendapatkan informasi promosi. Pihak manajemen ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pada masing-masing kelompok dan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Berikut datanya. Kami mengambil 30 data. Untuk keterangannya yaitu informasi
1 sama dengan mendapatkan promosi, 0 sama dengan tidak ada promosi. Untuk yang kedua, sikap skala 1 sampai 5 tidak baik sampai sangat baik. Untuk 3, jumlah anggota keluarga, umur kepala keluarga, pendapatan keluarga dalam ribuan. Berikut data yang sudah saya siapkan di dalam SPSS. Berikut variabel views-nya, yaitu Y untuk informasi, X1 untuk sikap, X2 untuk jumlah keluarga, X3 untuk umur kakak, dan X4 untuk pendapatan. Berikut data ya. Sekarang melakukan analisis. Analisis diskriman, yaitu yang pertama analisis, cari klasi V, cari diskriminan. Untuk informasi masukkan ke grup variabel. Untuk sikap masukkan independen, jumlah keluarga masukkan ke independen, umur kakak masukkan ke independen, dan pendapatan masukkan ke independen. Untuk statistiknya yaitu dalam deskriptif means dan ANOVA dicentang. Untuk function coefficient Fisher dan unstandardized dicentang. Langsung setuju. Untuk klasifi Kawis result ini dicentang, summary table dicentang, leave on out classification dicentang. Oh ya, yang define rank-nya isi untuk minimum 0, maksimum 1. Oke. Berikut ini hasil data SPSS ya. Untuk yang pertama yaitu identifikasi variabel yang mampu membedakan. Yang A, deskripsi variabel diskriminan. Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan SPSS, deskripsi variabel diskriminan tampak dalam grup statistik sebagai berikut. Yang ini. Untuk interpretasinya, dari grup statistik dapat diketahui bahwa sikap X1 dengan tidak ada promosi atau 0 mempunyai rata-rata 3,60. Sedangkan wisatawan dengan mendapatkan informasi dari promosi atau 1, 4 untuk jumlah keluarga atau X2 dengan tidak mendapatkan informasi dari promosi atau 0 mempunyai rata-rata 2,80. Sedangkan pada wisatawan dengan mendapatkan informasi dari promosi atau 1, 4,33. Untuk umur kakak atau X3 dengan tidak mendapatkan promosi atau 0 mempunyai rata-rata 50,13. Sedangkan pada wisatawan yang mendapatkan informasi dari promosi atau 1 yaitu 53,73. Untuk pendapatan atau X4 dengan tidak mendapatkan informasi dari promosi atau 0 mempunyai rata
419,13. Sedangkan pada wisatawan dengan mendapatkan informasi dari promosi atau 1 yaitu 605,2. Selanjutnya yaitu penilaian signifikan perbedaan masing-masing variabel. Penilaian signifikan variabel diskriminan dapat dilihat dari nilai statistik masing-masing variabel diskriminan atau secara parsial. Untuk menguji apakah ada perbedaan masing-masing variabel diskriminan secara signifikan antara dua kelompok sampel, umumnya dapat dilakukan dengan uji tes. Namun karena analisis diskriminan juga dipakai menganalisis lebih dari dua kelompok sampel, maka di alternatif lain untuk menganalisis perbedaan nilai rata-rata antar kelompok sampel adalah dengan menggunakan Wix test statistik. Semakin kecil nilai Wix sehingga semakin besar probabilitas hipotesis nol atau tidak ada perbedaan rata-rata populasi atau ditolak. Untuk menguji signifikan nilai Wix maka dapat dikonveksi ke dalam F-ratio. Untuk hasil SPSS-nya yaitu pada test of equality of group means. Untuk interpretasinya, dari tes statistik Wix dapat dilihat sikap memilih nilai Wix lambda sebesar 0,978, yaitu ini pada sikap. Dan probabilitas 0,435 ya, yaitu ini pada signifikan. Untuk jumlah keluarga memiliki nilai Wix lambda sebesar 0,657 dan probabilitas 0,01. Untuk umur kakak memiliki nilai Wix lambda sebesar 0,954 dan probabilitas 0,257. Untuk pendapatan memiliki nilai Wix lambda sebesar 0,453 dan probabilitas yaitu 0,000. Probabilitas dari variabel jumlah keluarga dan pendapatan lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel jumlah keluarga dari pendapatan masing-masing berbeda antara kelompok wisatawan yang tidak mendapatkan promosi dan wisatawan yang mendapatkan promosi. Dengan demikian, variabel tersebut dapat digunakan untuk membentuk fungsi diskriminan atau persamaan diskriminan berdasarkan output canonical diskriminan function coefficient. Yang selanjutnya itu signifikan perbedaan skor diskriminan, yaitu bisa dilihat pada hasil Wix lambda, yaitu yang ini. Interpretasinya yaitu misalnya nilai Wix lambda sebesar 0,368 sama dengan chi square 26,0,13 dan ternyata nilai ini signifikannya pada 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi atau rata-rata skor diskriminan antara wisatawan yang tidak mendapatkan informasi dari promosi atau mendapatkan informasi dari promosi berbeda secara signifikan dengan probabilitas kurang dari 5%. Yang selanjutnya yaitu coefficient korelasi kanonik, yaitu bisa dilihat pada tabel eigenvalues. Interpretasinya yaitu tampilan output eigenvalues menunjukkan bahwa besarnya canonical correlation adalah sebesar 795. Atau besarnya square
Canonical correlation atau CR kuadrat sama dengan 0,795 kuadrat atau sama dengan 0,632. Jadi dapat disimpulkan bahwa 63,2% wisatawan yang tidak mendapatkan informasi dari promosi atau mendapatkan informasi dari promosi dijelaskan oleh variasi variabel diskriminatif sikap, jumlah keluarga, umur kakak, dan pendapatan. Selanjutnya itu menilai peran masing-masing variabel diskriminant. Menilai penting variabel diskriminant dan arti dari fungsi diskriminant dapat dilakukan dengan melihat fungsi diskriminant standar seperti berikut. Dapat dilihat pada hasil SPSS yaitu standardized canonical discriminant function coefficient, yaitu yang ini. Interpretasinya yaitu tabel standar canonical discriminant function menunjukkan bahwa besarnya koefisien sikap adalah 0,179. Koefisien jumlah keluarga sebesar 0,510. Koefisien untuk umur kakak sebesar 0,245. Dan koefisien pendapatan sebesar 0,785. Koefisien yang sudah distandarisasi digunakan untuk menilai pentingnya variabel diskriminator secara relatif dalam membentuk fungsi diskriminant. Makin tinggi koefisien yang telah distandarisasi, maka makin penting variabel tersebut terhadap variabel lainnya dan sebaliknya. Variabel pendapatan relatif bisa lebih penting dibandingkan dengan variabel lainnya dalam pembentukan fungsi diskriminasi. Yang selanjutnya yaitu kontribusi masing-masing variabel diskriminant. Karena skor diskriminant adalah indeks gabungan atau kombinasi linear dari variabel awal, maka perlu untuk mengetahui apakah arti dari skor diskriminant. Nilai loading dari struktur koefisien dapat digunakan untuk menginterpretasikan kontribusi setiap variabel untuk membentuk fungsi diskriminant. Nilai loading variabel diskriminant merupakan korelasi antara secara diskriminant dari variabel diskriminator dan nilai loading akan berkisaran antara +1 dan -1. Makin mendekati 1, nilai absolut dari loading maka makin komoditas atau kebersamaan antara variabel diskriminant dengan fungsi diskriminant. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai loading, maka semakin kecil komoditas atau kebersamaan antara variabel diskriminant dengan fungsi diskriminant. Bisa dilihat pada hasil SPSS yaitu struktur matriks. Untuk interpretasinya yaitu tampilan struktur matrik menunjukkan bahwa besarnya loading untuk mendapatkan adalah 0,838, besarnya loading untuk jumlah keluarga adalah 0,551, loading untuk umur kakak adalah 0,167, loading untuk sikap adalah 0,114. Variabel pendapatan dan jumlah keluarga dimasukkan dalam proses analisis diskriminant karena mempunyai loading yang tinggi atau di atas 0,50. Sedangkan umur kakak dan sikap tidak dimasukkan loading yang tinggi atau dalam proses analisis diskriminant karena variabel tersebut tidak signifikan dibedakan antara kedua kelompok. Nilai loading dari pendapatan sebesar 0,838 mempunyai arti bahwa 83,8% memberikan kontribusi terhadap fungsi diskriminant atau skor diskriminant yang dibentuk. Baik, yang selanjutnya yaitu yang fungsi diskriminant dan prediksi klasifikasi kelompok.
fungsi diskriminan dan prediksi klasifikasi kelompok. Setelah variabel diskriminan mampu membedakan 4 kelompok yang dianalisis, selanjutnya dibuat fungsi diskriminan. Kombinasi linear atau fungsi diskriminan yang membentuk variabel baru atau skor diskriminan adalah dengan persamaan sebagai berikut. Z sama dengan C atau konstan ditambah W1 sikap tambah W2 jumlah keluarga tambah W3 umur kakak dan ditambah W4 pendapatan, di mana Z adalah fungsi diskriminan tidak standar. W1 dan W2 merupakan bobot masing-masing variabel. Fungsi diskriminan didapat dengan memaksimumkan nilai alfa dan disebut Fisher linear discriminant function yang dapat dilihat dari output conical discriminant function coefficient dengan persamaan sebagai berikut. Untuk hasil SPSS-nya, ini untuk hasil SPSS-nya. Dari hasil SPSS canonical discriminant function coefficient selanjutnya dapat dibuat persamaan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan min 8,226 yaitu konstantanya ditambah 0,129 dikali X1 yaitu sikap ditambah 0,464 untuk X2 jumlah keluarga ditambah 0,0292 yaitu untuk umur kakak dan ditambah 0,009 X4 yaitu pendapatan. Dengan substitusi nilai variabel diskriminan ke dalam fungsi diskriminan untuk semua observasi, maka skor diskriminan diperoleh yang dirangkum pada tabel sebagai berikut. Untuk jelasnya pada Excel. Untuk ini nilai Z-nya. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata skor diskriminan informasi kategori tipe mendapatkan promosi adalah 1,267 yaitu yang ini 1,2889346 dibulatkan menjadi 1,267. Sedangkan dengan informasi kategori tipe tidak ada promosi adalah minus 1,267. Itu yang ini. Ini berarti bahwa secara rata-rata skor diskriminan kedua kelompok berbeda cukup besar, sehingga fungsi diskriminan yang diperoleh dapat membedakan secara baik kelompok yang ada. Nilai rata-rata diskriminan itu sesuai dengan hasil perhitungan output SPSS dalam bentuk function of centroid, yaitu yang ini. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Saya minta respon atau feedback dari teman-teman ya, dari peers. Silakan dari kelompok lain. Untuk kelompok 2 gimana nih? Ada yang mau dikomentari nggak? Terutama hal yang mendasar ya. Ayo belajar jadi dosen pembahas. Kalau ini misalkan
skripsi dari salah satu mahasiswa. Ayo, ayo kita bermain peran. Ayo. Karena minggu depan masih ada pertemuan lagi nggak? Seharusnya untuk kita ada ya. Kita kecepatan ya. Seharusnya masih ada 1 kali pertemuan, Bapak. Saya nggak lihat jadwal ya. Saya kira ini pertemuan terakhir. Uh, Oke, tapi justru bagus. Kalau pertemuan minggu depan masih ada, rencananya adalah saya coba kasih salah satu usulan penelitian yang pernah menghampiri saya itu ya. Kemudian adik bermain peran di sana ya sebagai dosen pembahas ya. Terutama dilihat dari metodologinya, kemudian teknik analisis datanya dan sebagainya ya yang masih terkait dengan ini. Tapi kalau mau semuanya dikomentarin lebih bagus lagi ya. Adik belajar nanti menyiapkan usulan penelitian yang baik. Itu rencananya ya. Oke, untuk yang hari ini tentang analisis diskriminan dari kelompok 2, apa yang bisa saran konstruktifnya apa? Ayo. Bukan mencari-cari kesalahan ya, tetapi mencoba menyarankan perbaikan yang substansial. Karena ada persoalan di sana ya. Jadi kalau dilihat dari prosesnya tadi ya, setelah datanya sudah disampaikan, kemudian ke teknis ya, analyze, kemudian menunya analyze, kemudian qualify atau apa tadi bisa diklik menunya analyze. Saya nggak hafal, saya bukan tipe penghafal. Klik analyze, classify ya analyze, classify, diskriminan nggak ada masalah ya. Kemudian interpretasi ya mungkin ada 1-2 persoalan tapi nanti sambil jalan ya. Intinya ke teknisnya sudah nggak masalah, tetapi di awal ya ini penting dalam penelitian. Sebelum saya bicara, saya persilahkan adik-adik dari kelompok lain. Apa persoalan kelompok 2 ini kira-kira? Ayo. Persoalan yang paling substantif terkait penggunaan analisis diskriminan. Ayo. Minimal 1 poin dari mahasiswa. Seandainya adik jadi dosen pembahas UP-nya, ayo. Atau dosen penguji mungkin. apa yang tertangkap di mata adik ya begitu melihat model penelitian seperti ini? Ayo silakan. Jangan takut ya, ini dalam dunia akademik mesti dibangun seperti ini ya. Ini namanya peer review ya, jadi mereview pekerjaan kolega kita itu ya, sesama dosen, sesama mahasiswa itu ya. Kalau dosen mengoreksi mahasiswa kan seperti nggak ada rasa bersalah ya, tetapi kalau sesama ini ya yang sifatnya sederajat ya, dosen dengan dosen, apalagi dosen junior mereview pekerjaan dosen senior, ya. Mahasiswa junior mereview pekerjaan mahasiswa senior, seharusnya tidak boleh ada rasa sungkan, gitu ya. Karena dalam dunia akademis kita sederajat. Ya. Mahasiswa mengoreksi saya pun saya terima dengan baik, ya. Tidak ada hubungannya dengan nilai. Justru saya akan sangat mengacungkan jempol jika ada yang mengoreksi saya, gitu ya. Ini harus terus dibangun, ya. Di luar itu derajatnya sama, gitu ya. Asalkan disampaikan dengan baik, konstruktif, pemikirannya tentu saja sangat diterima dengan baik, ya. Ini yang begini, ini poin ini sangat kurang tidak hanya di Udayana tapi bisa dibilang di Indonesia atau mungkin Asia ya, tipikal Asia seperti itu, pemalu, sungkan, itu ya, nggak enakan, itu ya, nggak enak hati. Jangan seperti itu ya. Untuk dunia akademik lupakan itu ya, asalkan disampaikan dengan elegan ya. Ayo adik-adik yang kelompok lain, 1 poin aja. Ada beberapa poin sebenarnya, tapi 1 poin coba. Ayo belajar berpikir kritis. Angka dimasukkan, diolah, keluar angka juga seperti ini. Ya, ayo silahkan yang lainnya. Nggak ada? Izin untuk Oh ya, good. Siapa ini yang bicara? Ayu Parwati, Bapak. Iya, Ayu Parwati. Silahkan, Dek. Saya kurang tahu ini benar atau tidak, tapi saya ingin bertanya untuk di variabelnya itu, mungkin bisa munculkan datanya terlebih dahulu. Ya, mohon dimunculkan yang mana PDF-nya tadi itu atau di data Enggak, view-nya, di data di variabel di SPSS-nya. Dia, oke, di variable SS. view-nya. Iya. Ya, variable view-nya. Oke.
Saya kurang tahu ini harus atau enggak. Tapi di bagian Y yang bagian values kan ini pakai kode gitu ya yang tadi kalau nggak salah pakai 1 sama 0. Itu di values harusnya diisi keterangan atau tidak begitu. Sama tadi waktu analyze diskriminan untuk grup variabelnya, untuk define grupnya apa tadi ada diubah? Saya lihat enggak. Mungkin itu aja komentar dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Gimana kalau seandainya ada dosen yang bertanya seperti itu nanti pas ujian, ayo gimana? Ayo belajar merespon. Kita latihan di sini ya. Gimana Dek dari kelompok 2? Untuk yang variabel Y-nya, apa tidak sebaiknya disampaikan di sana di values-nya? Yang 0 itu apa, yang satunya apa? Karena ini binary variable ya. Atau dummy variable. Kita biasanya bilangnya dummy variable. Gimana Dek, kelompok 2? Mungkin kami belum mengisi Bapak. Ya. Jadi untuk nolnya itu yaitu tidak dapat promosi dan untuk mendapatkan promosi Bapak. Oke, nanti diisi keterangannya ya. Ya, Ya. ya dari adik Parwati siapa tadi dia sudah diklarifikasi. Ya memang sebaiknya disampaikan di sana ya, karena ini adalah dummy variables, dummy variable ya, ya 0, 1 ya. Boleh 1, 2 ya. Masalah penamaan ya, tidak ada 1 lebih tinggi dari 0 atau 2 lebih tinggi dari 1 ya, seperti yang di awal perkuliahan kita. Oke, itu nominal ya. Ya, data nominal. Oke, nanti bisa diginikan ya. Ya, kemudian di analyze, classify, diskriminan, kemudian apakah D-nya sudah dijabarkan 0, 1-nya apa gitu ya. Masih terkait dengan yang seperti ini, saya kira adik-adik juga bisa meresponsnya ya. Sebaiknya diisi itu ya, sehingga nanti outputnya terlihat jelas 0 itu apa, 1 itu apa ya. Ada dikotominya. Itu hal yang teknis. Secara teknis tidak terlalu bermasalah dari kelompok 2, tetapi dari segi hal yang substansial di awal itu, jadi penelitian itu apapun penelitian topiknya ya, itu haruslah logis, jangan sampai lupa ya. Jangan terburu-buru langsung mencari data ya. Ketemu data kemudian adik langsung coba regresikan, coba lakukan analisis diskriminan, analisis apalagi ya, beda dua rata-rata dan sebagainya ya. Jadi jangan langsung bermain seperti itu ya. Yang pertama kali adik harus temukan sebagai peneliti adalah research gap. Jadi adik harus banyak membaca, kemudian gunakan nalar adik ya. Kemudian dari penelitian terdahulu yang adik baca, adik menemukan pertanyaan penelitian apa tidak ya. Ada apa istilahnya itu, rasa ingin tahu atau tidak ya, untuk lebih lanjut lagi meneliti topik itu gitu ya. Ada kejanggalan nggak di penelitian sebelumnya gitu ya. Ada kelemahan dan sebagainya. Itu namanya research gaps. Adik menemukan itu. Kalau adik membaca penelitian di jurnal ilmiah yang baik ya, jangan sembarangan membaca jurnal. Jadi membaca jurnal ilmiah yang baik, coba kembangkan daya kritis seperti itu ya. Benarkah seperti ini? Masuk akal enggak gitu ya. Kalau adik tertarik, adik bisa memperbaiki penelitian sebelumnya itu ya. Itulah kontribusi penelitian adik gitu ya. Nah, terkait dengan topik dari kelompok 2, saya mengasumsikan ini adalah minat penelitian adik ya, tentang hospitality ya, wisatawan. Tetapi kemudian untuk masuk lebih lanjut lagi ya di masalah penelitian, di sini masalahnya ya, saya tidak melihat ada ada logika yang kuat di sana itu ya. Terutama ketika adik mendefinisikan variabel terikatnya ya.
ada variabel dummy di sana, yaitu 0 dan 1, yaitu wisatawan yang tidak mendapatkan informasi tentang tempat wisata gitu ya, mohon dikoreksi, betul ya? Untuk yang 0, kemudian wisatawan yang mendapatkan informasi tentang tempat wisata, begitu ya untuk yang 1 nilainya. Iya, Bapak. Betul begitu ya. Jadi Iya, Bapak. wisatawan yang mendapatkan info dan yang tidak mendapatkan info tentang objek wisata, gitu ya. Oke, itu Y-nya, variabel terikat-nya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian adik mencoba mencari tahu variabel apa ya yang membedakannya, ya, yang membedakan wisatawan yang mendapatkan info dan yang tidak mendapatkan info tentang objek wisata. Yang pertama katanya sikap, ya. Kemudian yang kedua apalagi itu? Saya cek dulu. Sikap, kemudian jumlah keluarga, umur kakak, umur kepala keluarga maksudnya ya. Kemudian pendapatan keluarga saya asumsikan. Ya, dalam penelitian ya, sikap, jumlah keluarga, umur kepala keluarga, pendapatan ini harus mendapatkan dukungan literatur dari penelitian sebelumnya plus dukungan teori. Teori apa yang kira-kira bisa menjelaskan fenomena ini, fenomena yang sedang diteliti ya. Jadi tidak boleh sembarangan mencari apa ini variabel-variabel ini ya, menentukan variabel-variabel ini. Nah, kemudian persoalannya adalah jika dilihat dari file PDF-nya adik, yang saya terima ini adalah bahwa pihak manajemen ingin mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Nah, ini masalah pemilihan kata. Ya, saya sering menemukan kasus seperti ini. Mahasiswa inginnya seperti apa? Ingin mencari tahu variabel yang membedakan. Dia menggunakan variabel analisis diskriminan, tetapi pernyataan tujuan penelitiannya misalkan penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh, gitu ya, salah pemilihan kata. Ya, ini penting. Ya, kalau adik ingin mengetahui pengaruh variabel sikap, jumlah warga dan sebagainya itu pada wisatawan yang mendapatkan info atau tidak mendapatkan info tentang tempat wisata, maka teknik analisis datanya adalah regresi. Ya, tetapi kalau adik ingin menggunakan analisis diskriminan, maka pilihan katanya adalah bukan mempengaruhi, tetapi faktor apa yang membedakan. Nah, di sana benang merahnya ya. Nah, ini hal yang substansial yang kelihatannya sepele, tetapi laporan penelitian mulai dari usulan penelitian sampai nanti final reportnya itu harus konsisten ya. Jadi seperti rangkaian benang gitu ya, yang harus clear itu ya, harus lurus itu ya, tidak boleh ada yang terputus, kemudian disambung lagi, kemudian apa lagi tidak nyambung gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau memang ingin mengetahui apa yang membedakan, apalagi sudah clear menggunakan analisis diskriminan, di tujuan penelitiannya jangan sampai ada tulisan untuk mengetahui pengaruh gitu ya, atau di rumusan masalahnya faktor apa yang mempengaruhi. Oke, paham ya? Jadi membedakan ya. Kalau menggunakan analisis diskriminan, pilihan katanya adalah apa yang membedakan ya, faktor apa yang membedakan wisatawan yang mendapatkan info atau tidak mendapatkan info. Itu poin pertama. Kata mempengaruhinya diganti menjadi membedakan. Ya, padahal di samping di kalimat setelahnya adalah apakah ada perbedaan. Nah, ini lebih masuk akal ya. Ini adalah inkonsistensi. Ya, seperti tadi saya bilang, antara tujuan penelitian mengatakan untuk mengetahui pengaruh, kemudian rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan? Nah, ini nggak nyambung. Oke, saya sering menemukan yang seperti ini. Maksudnya apa, kemudian dianya maunya apa, gitu. Jadi saya bingung ya, sehingga di kolom feedback saya selalu mengatakan, clearkan ini ya, maunya apa. Jadi dosennya nggak bingung nanti membimbingnya ke depannya itu ya. Ya, mungkin di awal-awal mahasiswa ngedumel, aduh disalahin. Bukan maksudnya mencari-cari kesalahan, tetapi dosen pembimbing atau pembahas itu seperti konsultan yang memberikan konsultasi, ini baiknya dirapikan ya. Perusahaan maunya kemana, adik yang sebagai CEO, adik yang menentukan ya. Mungkin karena kesibukan, kebingungan dan sebagainya, antara apa yang dipikirkan dan apa yang dinyatakan nggak nyambung gitu ya, sehingga konsultan mengingatkan, nah, ini yang dirapikan, ini harusnya begini
Tapi semuanya tergantung lagi CEO perusahaan, ya, adik sebagai peneliti, gitu ya. Kalau mau mendengarkan nasihat konsultan, ya terima kasih, tidak juga terima kasih. Yang penting konsultan dibayar, itu ya. Tapi tetap profesional. Oke, itu poin pertama. Poin kedua yang kurang masuk di nalar saya, gitu ya. Variabel sikap, jumlah keluarga, umur kepala keluarga, pendapatan ini bisa dibilang ini karakteristiknya wisatawan yang diteliti ya, betul ya. Kalau nggak salah ada 30 wisatawan ya, mungkin diwawancara atau dikasih kuesioner, saya nggak tahu di sini ilustrasinya, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Tapi yang poin saya yang ingin saya buat adalah sikap, apalagi itu umur, pendapatan dan sebagainya itu, ya, itu adalah karakteristik wisatawan itu, betul ya? Dikonfirmasi betul ya? Nah, kemudian informasi yang variabel bisa dibilang terikatnya ini, informasi ini, wisatawan yang dapat informasi atau tidak mendapat informasi ini, itu bukan dari sisi wisatawannya sendiri, betul ya? Karena bisa ditanyakan, sebagai dosen, saya bisa menanyakan, siapa yang ngasih info? Kan gitu. Jadi yang kontrol atau kendalinya itu bukan pada diri wisatawan, tetapi kontrolnya ada di dinas pariwisata mungkin, atau tempat wisatawan, tempat tujuan wisata itu sendiri yang mengendalikan. Ini wisatawan tak kasih info atau tidak saya kasih info, betul ya? Logika saya di sana. Jadi kendali atas informasi itu bukan ada pada wisatawan, tetapi ada pada objek wisata itu atau mungkin dinas pariwisata atau apalah itu ya, yang menyebarkan informasi. Jadi ada mismatch di sini. Variabel, bisa dibilang variabel terikatnya adalah bukan karakteristik dari wisatawan, bisa dibilang seperti itu. Kendalinya bukan ada pada diri wisatawan. Kemudian variabel bebasnya itu ada pada diri wisatawan, mulai dari umur, sikap wisatawan, apalah lagi itu ya, pendapatan, itu kan ya ada pada wisatawan itu sendiri, gitu ya. Jadi ini ada mismatch di sini. Dan dalam analisis diskriminan, khusus dalam analisis diskriminan, itu tidak boleh seperti itu. Nah, jadi agak tegas di sana. Jadi kalau memang variabel bebasnya ya itu adalah karakteristik wisatawan, maka untuk variabel terikatnya itu adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh wisatawan itu sendiri, gitu ya. Misalkan daripada adik meneliti faktor apa yang membedakan wisatawan yang mendapatkan info dan tidak mendapatkan info dari mengenai tujuan wisata, itu ya. Daripada meneliti itu, saya mungkin menyarankan faktor-faktor apa yang membedakan wisatawan yang pernah bepergian ke salah satu theme park misalkan, dan yang tidak pernah bepergian ke theme park. Apa bahasa Indonesia theme park ya? Taman apa sih itu? Kayak model Ancol yang begitu-begitu itu apa sih namanya? Theme park kan itu ya? Sejenis itu ya. Mungkin di luar Universal Studios atau Disneyland semacam itu loh. Jadi mungkin topik penelitiannya bukan faktor apa yang membedakan wisatawan yang dapat info dan tidak dapat info tentang objek wisata, ya. Objek wisatanya misalkan Ancol atau Taman Mini lah misalkan. Nah, tidak seperti itu, karena yang memberikan info kendali itu ada di Ancol atau di Taman Mini itu, gitu ya, bukan di diri wisatawan itu, gitu ya. Ya, jadi kalau dia tidak mendapatkan info, jangan disalahkan wisatawannya, itu maksud saya. Ya, ini akan berbeda konteksnya kalau tema penelitiannya adalah faktor apa yang membedakan wisatawan pernah atau tidak pernah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah atau ke Ancol atau ke Disneyland semacam itu. Ya, karena kendalinya ada di wisatawan itu. Gitu ya. Kalau di kelompok lain ada topiknya kalau nggak salah tentang IPK itu ya, kelompok siapa itu ya? Ya, IPK. Faktor apa yang membedakan IPK mahasiswa itu kecil atau tinggi gitu ya? Kalau nggak salah
faktor apa yang membedakan IPK kurang dari 3, bisa dibilang kecil misalkan, dan IPK yang tinggi atau lebih besar atau sama dengan 3 gitu misalkan, cut off-nya 3 gitu ya. Nah, itu kendalinya ada di mahasiswa itu toh, ya. IPK itu kan mau tinggi, mau besar, mau kecil itu tergantung mahasiswanya, itu maksud saya ya. Nah, itu variabel trikatnya, Y-nya. Jadi yang nolnya mungkin IPK kurang dari 3,0 maksudnya. Kemudian yang satu mungkin IPK-nya lebih besar atau sama dengan 3. Nah, misalkan seperti itu. Itu kendalinya ada di mahasiswa yang bersangkutan. Variabel apa yang membedakan? Yang bebasnya mungkin jam belajarnya dia, yang dihabiskan selama seminggu mungkin, tergantung gimana ngukurnya ya. Jadi jam belajar yang dia alokasikan selama seminggu atau per hari saya nggak tahu. Kemudian mungkin terkait dengan IQ ya, intelijensinya. Nah, jadi itu mahasiswa, karakteristik mahasiswa itu ya. Kemudian apalagi ya, mungkin makanannya mungkin dilihat, saya nggak tahu ya. Pendapatan orang tuanya mungkin ada ngaruh mungkin ya ke IPK, ada support fasilitas, saya nggak tahu. Tapi semua itu ada kendali di mahasiswa yang bersangkutan, gitu ya, atau di keluarga yang bersangkutan ya, support sistem, ekosistem mahasiswa itu ya, lingkungan belajarnya itu ya, apakah mahasiswa bersangkutan apa, saya nggak tahu ya, intinya hal-hal yang ada dukungan literatur ya, dan juga ada dukungan teori, dan yang jangan lupa harus make sense ya, harus masuk akal gitu ya. Jadi seperti itu, penelitian itu harus masuk akal dulu ya, kemudian baru cari dukungan literatur, teori, itu jangan lupa. Oke, ini catatan untuk semuanya ya, bukan hanya kelompok 2. Jadi saran saya kalau mau dengan topik seperti ini, mungkin dirubah di variabel trikatnya sebagai konsultan ya, rubah variabel trikatnya, bukan wisatawan yang dapat info atau tidak dapat info dari Ancol misalkan, tetapi wisatawan yang pernah atau tidak pernah ke Ancol. Nah, itu ya. Jadi itu kendalinya dari wisatawan. Nah, apa yang mempengaruhinya? Ya masalah pendapatannya misalkan, apalagi itu jumlah keluarganya, saya nggak tahu ya, karena ini ya taman bermain untuk keluarga ya. Mungkin kalau pengantin baru mungkin mainannya nggak ke Ancol ya, tetapi kalau sudah punya anak ke Ancol, nah itu masuk akal, logis ya. Nah, contohnya seperti itu, oke? Nah, jadi seperti itu ya untuk variabelnya. Nah, ngomong-ngomong soal variabel, kalau yang ke Ancol, pernah ke Ancol atau tidak pernah ke Ancol kan itu ditanyakan ke wisatawan ya. Anda pernah ke Ancol? 1, tidak pernah 0. Nah, sikap. Nah, ini yang persoalan berikutnya, poin berikutnya. Sikap ini gimana? Gimana cara mengukurnya? Ya, tidak baik, sangat baik. Kalau saya tanya, Bapak orangnya baik nggak? Semuanya pasti bilang baik, gitu ya. Ya. Kemudian ya gitu ya. Jadi sesuatu yang variabel itu cara mengukurnya harus masuk akal, dapat dukungan teori, dapat dukungan literatur. Ya, jangan lupa itu. Ya, mahasiswa yang dibimbing oleh salah satu dosen yang saya berkesempatan untuk membahas di UP itu juga bermasalah dalam kuesionernya ya. Menanyakannya seakan-akan misalkan tentang korupsi gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah Bapak pernah korupsi gitu ya. Tentu saja jawabannya tidak pernah ya. Itu sangat tricky, tidak semua orang gampang membuat pertanyaan ya. Kecuali ada adalah seorang kalau di polisi itu apa ya? Kalau nanya-nanya itu apa sih namanya? Kalau apa sih, ada yang tahu, kayak di KPK semacam itu, kalau ada yang punya kasus, mohon dikasih tahu kalau saya lupa sih apa istilahnya itu, seorang apa namanya, yang kalau di BAP itu loh, untuk tujuan BAP apa sih? Kasih tahu dong saya apa itu namanya. Ya itulah pokoknya ya. Nah, jadi pemilihan pertanyaan itu penting ya. Jangan sampai nanti penjahat yang adik wawancara itu ketawa nih. Yang harusnya serius mendapatkan kesaksian yang original, jadinya jadi bahan lelucon gitu ya. Karena mungkin adik kurang berpengalaman sebagai apa sih namanya itu, adik? Kasih tahu saya. Kayak novel Baswedan itu apa sih namanya itu? Oh, ya seperti itulah ya, yang mewawancarai untuk tujuan membuat BAP. Ya, Bapak korupsi nggak? Gitu ya, jangan sampai seperti itu.
Nah, tapi adik tanya apa jabatannya, kemudian kalau misalkan mencuri misalkan, yang ditanya, Bapak hari ini, hari tertentu, tanggal sekian, jam sekian ada di mana? Itu pertanyaan, toh, ya. Pertanyaannya nggak langsung, tetapi ingin menelusuri kira-kira ini jadi suspek nggak, jadi tersangka korupsi, tersangka pencurian nggak? Nah, gitu ya. Jadi bukannya tanya, Anda yang mencuri ya? Pasti mereka akan bilang tidak, gitu ya. Maka dia bisa menantang balik. Buktinya mana? Jadi penyidik ya, baru saya ingat penyidik ya. Penyidiknya akhirnya kebingungan sendiri. Apa ya pertanyaan berikutnya? Ya, jadi seperti itu ya. Jangan sampai penyidik ditanya balik sama ini yang ditanya, ya. Jadi seperti itu, pemilihan pertanyaan harus penting, harus logis, ya. Jangan sampai menimbulkan ini ya, pertanyaan besar, ya. Nah, ini maksudnya baik tidak baik ini seperti apa? Nanti diklarifikasi. Tentu saja nanti adik harus menunjukkan ya, kuesionernya seperti apa atau daftar pertanyaannya seperti apa. Kalau ada sesuatu yang eye catching bagi dosen, wah itu bisa jadi senjata untuk ditembakkan ke mahasiswa, ya. Nanti dikiranya adik buat-buat gitu ya, ketahuan dari sana itu ya. Jadi tidak mudah penelitian kualitatif itu. Mohon nanti diklarifikasi ya yang begini-begini. Maksudnya tidak baik, sangat baik ini gimana? Cara adik menanyakannya gimana ya? Jadi kalau apapun pertanyaannya, logis tidak logis, kalau ditanyakan dapat datanya ya itu data diolah keluar hasil. Cuman tidak ada apa ya, logikanya di sana itu ya, rohnya tidak ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jumlah anggota keluarga mungkin bisa ditanyakan, umur juga ya nggak masalah, pendapatan juga mungkin dalam range ya. Biasanya orang sungkan menjawab sekian juta ya, apalagi adik minta mana buktinya ini. Ini apa ini maksudnya? Istri saya aja nggak pernah nanya buktinya gitu ya, misalkan ya. Ini peneliti nggak kenal nanya berapa, mana buktinya ya, mana kitar gajinya, nggak mungkin lah. Nah, jadi biasanya dikasih range ya. Biasanya kalau kuesioner ditanya berapa pendapatan Anda, pendapatan titik-titik gitu ya. Nah, itu biasanya jarang yang kembali dengan sempurna gitu ya. Akhirnya dia nggak dapat data. Ya, supaya apa istilahnya itu, response rate-nya tinggi, kemudian semuanya kepake kuesionernya, itu dipikirkan dengan baik, didesain dengan baik. Pendapatan ya kasih range-nya. Misalkan ya kurang dari 1 juta rupiah atau kurang dari 500.000 ya, kurang dari 500 sampai 1 juta dan sebagainya. Ada interval-intervalnya. Itu lebih apa, mereka biasanya lebih mau ya untuk mengisinya itu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini teknik ya, itu harus ada pelajari seiring dengan pengalaman biasanya. Ya itu, jadi persoalannya saya kira seputar itu ya. Jadi masalah pemilihan kata ya, konsistensi antara tujuan penelitian, rumusan masalah, kemudian apa yang variabel terikat, apa variabel bebas, itu harus logis ya, konsisten, ada dukungan teori, dukungan literatur, itu penting. Bagaimana mengukur variabel-variabel itu ya, itu istilahnya definisi operasional variabel ya. Jadi banyak sekali mahasiswa itu dalam definisi operasional bukannya menjelaskan gimana nanti mengukur variabelnya, tetapi yang mahasiswa lakukan adalah memberikan definisi-definisi literatur ya. Jadi sikap adalah ini menurut ini. Jadi seperti itu ya. Padahal seharusnya definisi operasional itu penelitian ini mengukur sikap dengan cara seperti ini ya, mengukur profitabilitas dengan cara seperti ini rumusnya. Itu namanya definisi operasional ya. Dukungan teorinya ini, literaturnya ini ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti pertemuan minggu depan alokasi kita ke praktek komprehensif. Adik coba kritisi ya salah satu usulan penelitian dari kakak kelas adik yang sudah tamat, saya kira. Belajar menjadi dosen yang kritis ya, siapa tahu nanti adik menjadi dosen atau menjadi reviewer jurnal atau apapun ya. Bahkan walaupun jadi praktisi apapun ya, sikap kritis itu penting dilakukan ya. Adik sebagai manajer, adik minta tolong anak buah adik membuatkan surat. Kalau adik hanya modal percaya, tinggal tekan, adik yang bermasalah nanti sebagai pimpinan. Jadi baca dengan baik, kritisi ya, proofread ya, koreksi kalimatnya dan sebagainya, karena itu mempengaruhi reputasi perusahaan ya, kalau ada sebagai praktisi, sebagai manajer. Jadi
daya kritis itu harus terus diasah ya. Minggu depan kita akan melatih itu. Tentu saja fokusnya juga jangan lupa di teknik analisis datanya karena ini adalah mata kuliah analisis apa ini aplikasi analisis kuantitatif ya. Oke, untuk kelompok 2 itu komentar saya. Untuk yang teknisnya saya persilahkan kelompok yang lain ya. Tapi kelompok 2 tidak terlalu bermasalah dengan teknis tadi ya, sudah baik dalam menginterpretasikan. Tentu saja interpretasinya agak sedikit bias karena di awal logikanya nggak ada itu ya. Seperti saya bilang tadi karena kendalinya siapa yang ngasih info bukan wisatawan ya, tetapi orang lain. Nah itu ya. Jadi nggak bisa disalahkan wisatawan itu nggak dapat info itu tentang objek wisata. Itu maksud saya ya. Sehingga ketika menginterpretasikan hasilnya agak sedikit tanda tanya di sana. Ya karena nyambung ya. Di awal seperti apa logikanya, kemudian ada datanya diolah, ada hasilnya diinterpretasikan. Kalau di awal bermasalah, di akhir pun pasti akan bermasalah ya. Oke, tapi nggak masalah, ini sama-sama belajar. Dari sini semuanya belajar ya, bukan hanya kelompok 2. Nah, untuk yang lebih teknis, kita masuk ke teknis, mungkin saya minta kelompok berapa? 2 sudah, 1 ya. Yang 1, 3, 4 itu saya kira mirip-mirip ya. Jadi perwakilannya mungkin kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa diambil alih ininya, screen-nya, tampilan monitornya. Silahkan seperti apa ilustrasi kasusnya ya. Kemudian ke teknisnya ya. Interpretasi hasil analisis diskriminannya. Silahkan kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas tambahannya, Bapak. Ya, oke. Kelompok 2 terima kasih. Bapak. Ya. Kelompok 1 gimana? Aman? Bisa disiapkan materinya? Nah, kita belajar sama-sama ya. Kita sudah belajar dari kelompok 2, sekarang dari kelompok 1. Halo, kelompok 1, ada persoalan teknis kah? Iya Bapak, masih buka SPSS-nya tadi Pak, lama sekali Pak. Oke, iya, oke. Mungkin sambil menunggu SPSS-nya yang ini, mungkin PDF-nya atau apa itu Word-nya, ilustrasi kasusnya mungkin ditampilkan. Ya, sudah muncul SPSS-nya. Apakah sudah terlihat Bapak? Sudah, yang SPSS sudah. Mungkin ilustrasi kasusnya dulu. Kita Baik, Pak. sama-sama belajar di sini ya. Iya. Baik, permasalahan yang kelompok kami ambil, misalkan seorang peneliti ingin meneliti apakah faktor jumlah jam belajar dalam sehari, intelligence equation atau IQ dan usia mahasiswa dapat membedakan atau mengelompokkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih dari 3 atau IPK kurang dari 3. Berikut data yang telah dikumpulkan. Nah, ini datanya. Dan untuk keterangan Y-nya itu IPK 0 sama dengan IPK kurang dari 3 dan IPK 1 sama dengan IPK lebih dari 3. Masuk ke SPSS sekarang. Yang di sini step. IPK jam Kalau IPK mungkin desimalnya 2 mungkin ya. Saya nggak tahu. IPK misalkan 3,7 sekian gitu ya. 2 digit ya kalau nggak salah ya.
Tapi terserah ini adik yang punya proyeknya. Betul nggak ya? Kalau IPK 1 digit ya, misalkan 3,2 kan nggak itu kan? Ada 3,2 digit terakhir kalau nggak salah ya. Ya, Bapak. Kalau IPK-nya 3, Iya, Bapak. kalau IPK-nya 3 masih kategori 0 atau 1? Satu, Pak. Satu, Bapak. 1. Bisa lihat values-nya itu? Langsung saya koreksi ya, karena waktunya sudah mepet. Itu kalau ya Iya. kalau 1 ya lebih besar atau sama dengan itu ya. Iya. Iya, iya. Oke. Jadi lagi-lagi penelitian itu harus logis gitu ya. Jadi untuk ini ya tekniknya ya, untuk memperkecil kemungkinan adik diserang oleh dosen penguji pada waktu skripsi, serius ini. Jadi baikkan menulisnya ya, jangan sampai ada makna-makna ambigu ya, kalau bahasa Inggrisnya clumsy statements ya, jangan sampai ada statement yang mana ya nanggung gitu ya. Bisa dipertanyakan seperti tadi, wisatawan mendapatkan info, tidak mendapatkan info dari siapa itu ya. Kemudian akan digiring lagi. Pertanyaan pertama sudah keluar keringat dingin, kedua keringat dingin, ketiga pingsan dan sebagainya ya. Jadi hindari yang seperti itu gitu ya, kalimat-kalimat itu. Maka dari itu saya ketika membimbing selalu memberikan feedback yang high level dalam artian detail ya. Yang penting saya sudah menggarisbawahi ini bermasalah, sebaiknya begini. Kalau tidak digubris ya mahasiswa ngotot mau ujian, nanti silahkan dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Karena itu adalah proyeknya, ya saya hanya sebagai konsultan gitu ya, yang sudah mengingatkan ini bakalan bermasalah dan sebagainya. Seperti tadi misalkan ya. Tapi banyak sekali mahasiswa yang bernegosiasi, Pak saya mau cepat tamat, semua orang pasti mau cepat tamat. Saya pun ngambil S3 sedang ini pengen cepat tamat, tapi ya dalam dunia akademis idealisme itu harus dijunjung tinggi ya, karena itu proses berpikir ya. Karena menulis itu juga menunjukkan, merefleksikan cara kita berpikir ya. Karena kita menulis itu kan berpikir. Jadi kalau menulisnya lompat-lompat idenya, itu berarti ide kita melompat-lompat ya. Baru melihat fakta A, B langsung membuat kesimpulan tanpa ada benang merahnya. Silakan, saya banyak ngomong ya. Silakan dilanjutkan deh, classify, discriminant. Jangan saya ditunggu. Ya, ya istilahnya ya grouping variable ya. Tadi saya bilangnya variable terikat, ya lebih tepatnya grouping variable karena dia harus diskriminan ini harus binary variable ya atau dummy variable, harus deh ya. Ya sama seperti logit yang kemarin ya, regresi logit atau probit ya, tapi tidak di cover dalam silabus. Ya mau yang mana itu? Ya nggak masalah sih, yang mau yang enter independent together atau yang use stepwise boleh. Ke statistiknya. Iya di statistiknya. Yang itu yang grouping variabelnya sudah di-define ya, sudah didefinisikan 01-nya ya. Tadi saya sudah ya. Oke, ya sip. Ya ini persoalan lebih semua sih nggak masalah. Saya nggak ada preferensi yang ini ya. Iya. Oke. Method. Ya. Ini juga biasanya sih Wilks lambda itu biasanya. Tapi nggak tahu ada. Oh yang itu boleh. Oke. Ini udah summary of steps sama use probability of open. Ya, oke. Ya, yang ini penting. Ya, all groups equal. Kalau adik yang 0 sama 1-nya sama-sama ya, 15 ya ini ya. Yang IPK-nya di bawah 3, 15 orang di atas atau sama dengan 3, 15 orang equal dia. Centang klik yang all groups equal gitu ya. Tapi kalau lain-lain
Misalkan dari 30 mungkin ada 5 orang yang kurang dari 3 IP-nya, jadi itu jangan yang all groups equal, tapi yang compute from group sizes itu ya. Nah, cuman itu aja sih yang lainnya boleh dicentang semuanya nggak masalah. Cuma nanti tabelnya terlalu banyak. Iya, iya. Nanti saya akan kasih tahu mana saja yang paling penting gitu ya, karena semakin banyak dicentang, semakin banyak keluar gitu. Tapi nggak semuanya kita harus interpretasikan. Heeh. Ya, discriminant scores mungkin penting kalau untuk memprediksi ya, karena adik rumusan masalahnya ada prediksi ya. Iya, silakan. Ya, ya bisa klik oke. Nah, keluar hasilnya. Oke. Baik, hasilnya udah saya bawa ke semuanya ke PDF. Aha. Pertanyaan dari peneliti itu yang pertama itu apakah jumlah jam belajar dalam sehari merupakan faktor yang signifikan secara statistika untuk mengelompokkan atau membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Nah, yang kedua, apakah IQ merupakan faktor yang signifikan secara statistika untuk mengelompokkan atau membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari 3 atau sama dengan 3. Nah, yang ketiga, apakah usia merupakan faktor yang signifikan secara statistika untuk mengelompokkan atau membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari 3 atau sama dengan 3. Nah, yang keempat, faktor manakah yang memiliki kontribusi paling besar dalam hal kemampuannya untuk membedakan antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari 3 atau sama dengan 3. Yang kelima, misalkan seorang mahasiswa bernama Ugi diketahui jumlah jam belajar dalam sehari adalah 6 jam dan memiliki IQ sebesar 101. Maka prediksilah apakah Ugi ini masuk ke dalam kelompok IPK kurang dari 3 atau masuk ke dalam kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3. Nah, yang soal terakhir, misalkan seorang mahasiswa bernama Egi diketahui jumlah jam belajar dalam sehari adalah 14 jam dan memiliki IQ 102. Maka prediksilah apakah Ugi masuk ke dalam kelompok IPK kurang dari 3 atau masuk ke dalam kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3. Nah, yang pertama... Stop dulu. Ditampilkan semua pertanyaannya. Nah, ini bagus ya. Bagus dalam artian masuk akal. Grouping variabelnya IPK itu ada pada kendali mahasiswa yang bersangkutan, kemudian variabel-variabel bebasnya IQ, jumlah jam belajar, apalagi usia itu ya. Itu juga karakteristik mahasiswa yang bersangkutan ya. Jadi bisa ada koneksi yang kuat ya antara usia, kemudian IQ, jumlah jam belajar pada IPK ya, outcome-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masuk akal. Kemudian rumusan masalah ini 1 sampai 6 mungkin tidak semuanya bisa tidak semuanya relevan untuk skripsi itu ya. Mungkin 1 2 3 4 gitu ya. Bisa masuk jadi rumusan masalah kalau ini jadi skripsi itu ya. Yang 5 6 mungkin nggak relevan ya. Tapi untuk pembuktian ya bisa ya. Sama seperti adik kalau mau menguji analisis regresi itu kan ada persamaan regresinya toh. Mungkin nanti adik bisa misalkan emiten AALI dengan karakteristik profitabilitas seperti ini, likuiditas seperti ini dan sebagainya. Kemudian bagaimana prediksi return sahamnya misalkan seperti itu. Ya itu saya kira tidak perlu dibuatkan rumusan masalah seperti itu ya. Tetapi 1 2 3 4 ini relevan menjadi rumusan masalah kalau adik menggunakan analisis diskriminan dalam skripsi dan adik ya. Oke, ya dilanjutkan. Tapi untuk latihan ini kita bisa lihat ya. Karena adik tadi centang apa itu? Adik klik apa itu diskriminan score gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu untuk prediksi ya. Oke, silakan lanjut. Baik, Bapak. Ya. Ini pada grup statistik nantinya akan menjawab pertanyaan peneliti soal 1, 2, dan 3. Nah, dilihat pada bagian means-nya itu untuk variabel jam, rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari dari mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 sebesar 5,87 jam per hari, sedangkan rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari dari mahasiswa dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3 sebesar 13,67 jam per hari.
perhatikan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan yang begitu mencolok dalam hal jumlah jam belajar dalam sehari antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Untuk variabel IQ-nya rata-rata dari mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 sebesar 96,60. Sedangkan rata-rata IQ dari mahasiswa IPK lebih dari atau sama dengan 3 sebesar 105,07. Nah, bahwa secara rata-rata terlihat perbedaan yang begitu mencolok dalam hal IQ antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Untuk variabel usia, rata-rata usia dari mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 sebesar 22,20 dan untuk IPK lebih dari 3 atau sama dengan 3 22,80. Perhatikan bahwa secara rata-rata terlihat perbedaan dalam hal usia antara mahasiswa dengan IPK lebih dari 3, kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Secara rata-rata mahasiswa dengan IPK lebih dari 3 sama dengan 3 mempunyai usia yang lebih tinggi dibandingkan usia dengan mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 3. Nah, selanjutnya Bisa untuk maaf, variabel tes. mohon maaf, bisa dinaikkan lagi yang tadi tabelnya grup statistiknya. Ya, ini ya, yang grup statistiknya. Ya, ini penting ya. Jadi saya kasih tahu yang penting-penting aja ya. Ini penting dalam skripsi nanti adik kalau pakai analisis ini bisa dilihat sana jam yang kurang dari 3 cuma 5 jam sekian, hampir 6 jam ya. Kemudian yang IPK-nya lebih tinggi, lebih besar atau sama dengan 3, itu menghabiskan waktu 13 jam. Nanti di definisi operasional ini maksudnya apa? Per minggu ya, 13 jam per minggu atau 13 jam per hari ya, di-clearkan ya. Jadi secara kasat mata yang membedakan mereka yang IPK-nya rendah, katakanlah seperti itu cuma 6 jam. Yang IPK-nya tinggi, rata-ratanya 13, sekian jam atau 14 jam gitu ya. Nah, itu secara kasat mata ada perbedaan yang mencolok. Ya. Tetapi apakah secara statistik ini berbeda? Perlu pembuktiannya. Nah, di tabel berikutnya yang mau dijelasin ya. IQ juga gitu. Yang kelompok IPK rendah, katakanlah seperti itu IQ-nya 96 sekian. Yang IPK-nya tinggi, IQ-nya rata-ratanya adalah 105, lebih tinggi. Secara kasat mata ini 96 sama 105 lumayan mencolok perbedaannya. Apakah secara statistik berbeda secara signifikan? Nanti diuji. Nah, usia 22,2 tahun untuk yang kurang dari 3. 22,8 bagi yang tinggi IPK-nya. Ada perbedaan dalam desimalnya ya. 2 digit terakhirnya ya. 2 digit pertama. Nah, apakah ini berbeda secara statistik? Perlu pengujian. Nah, silakan ditampilkan tabel berikutnya. Nah, ini jawabannya ya. Secara visual, secara kasat mata mereka berbeda, 22,2, 22,8 usianya. Apakah secara statistik berbeda? Nah, ini ya, silakan dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya pada variabel test of equality of group means. Nah, berdasarkan informasi pada SPSS di atas, berikut akan diuji apakah perbedaan rata-rata dari dua kelompok, yakni kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan kelompok mahasiswa dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3 berdasarkan masing-masing variabel bebasnya berbeda secara signifikan atau tidak. Untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata dari suatu variabel bebas berdasarkan kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3 signifikan atau tidak. Bandingkan dengan nilai SIG dengan tingkat signifikansinya 0,05. Jika terjadi perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistika dari suatu variabel bebas berdasarkan kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3, maka diindikasikan variabel bebas tersebut berpengaruh dalam hal pengelompokan. Hipotesisnya, jika SIG lebih kecil daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata yang terjadi signifikan secara statistika. Nah, jika SIG lebih besar dari 0,05, maka perbedaan rata-rata yang terjadi tidak signifikan secara statistika.
Nah, dapat dilihat bahwa jam tingkat signifikannya 0,000. Karena nilai signifikan dari jam lebih kecil daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3 signifikan secara statistika. Nah, ini berarti rata-rata jam belajar mahasiswa dalam sehari secara signifikan akan mampu membedakan atau mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kelompok IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Nah, yang kedua yaitu nilai sig untuk variabel IQ juga sebesar 0,000. Karena nilai signifikan dari IQ lebih kecil daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata IQ antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3 signifikan secara statistika. Nah, yang terakhir untuk variabel bebas usianya. Dapat dilihat bahwa variabel bebas usia tingkat signifikansinya itu 0,353. Karena nilai signifikan dari variabel usia lebih besar daripada 0,05, maka perbedaan rata-rata usia antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3 tidak signifikan secara statistika. Nah, ini berarti rata-rata mahasiswa secara signifikan tidak mampu. Ini berarti rata-rata usia mahasiswa secara signifikan tidak mampu membedakan atau mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kelompok IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3 karena untuk variabel usianya itu lebih dari 0,05 dan tidak signifikan. Oke, luar biasa ya. Jadi seperti itu ya adik-adik. Dari 3 variabel penjelas, ya bisa dibilang seperti itu, yang diusulkan, maka ternyata dari 3 itu 2 variabel pertama apa itu? Jam dan apa lagi tadi? Dan IQ ya. Jam dan IQ ternyata 2 variabel yang mampu membedakan secara statistik ya. IPK yang tinggi dan IPK yang rendah gitu ya. Sedangkan usia ternyata secara statistik 22,2 dan 22,8 itu ternyata secara statistik tidak signifikan. Dianggap tidak berbeda, ya, dianggap sama gitu ya. Nah, jadi di antara 3 ini 2 sebagai variabel pembeda yang signifikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa namanya itu bottom line dari hasil penelitian ini. Silakan dilanjutkan detailnya. Bagus, lanjut. Baik, Bapak. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan peneliti soal nomor 4. Kita dapat lihat pada variables entered atau removed. Jadi diketahui pada step 1 itu dipilihlah IQ karena variabel ini dilihat di sini mempunyai kemampuan pertama yang paling kuat untuk mengelompokkan atau membedakan antara kedua kelompok IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Nah, pada step kedua dipilihlah jam. Ini pada step kedua dipilih jam karena jam mempunyai kemampuan kedua dalam hal membedakan atau mengelompokkan kedua kelompok IPK lebih dari IPK kurang dari 3 dan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Sedangkan pada step ketiga tidak termasuk usia, artinya usia tidak masuk analisis karena terlalu lemah untuk membedakan kedua kelompok IPK tersebut. Karena pada analisis yang tadi dilakukan bahwa usia itu nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan peneliti soal 5 dan 6. Soal 5 dan 6, soal 5 itu permasalahannya mahasiswa bernama Ugi diketahui jumlah belajar dalam sehari adalah 6 jam dan memiliki IQ 101. Nah, berdasarkan tabel function of group centroid, berdasarkan data SPSS diketahui nilai centroid untuk kelompok IPK kurang dari 3 adalah channelnya sama dengan min 3,826 dan kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3 adalah
sama dengan 3,826. Perhatikan bahwa C0 merupakan rata-rata dari nilai diskriminan berdasarkan kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3, sedangkan C1 merupakan rata-rata dari nilai diskriminan berdasarkan kelompok mahasiswa dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita mencari nilai pemisahnya dengan rumus seperti pada PDF ini dan mendapatkan hasilnya itu 0. Nah, maka aturan untuk mengelompokkan atau pendiskriminasi sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai diskriminan atau D-topinya lebih besar dari nilai pemisah 0, maka masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Nah, yang B, jika nilai diskriminan D-topi lebih kecil dari nilai pemisah 0, maka masuk ke dalam kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. Nah, untuk hasil output canonical discriminant function coefficient, dari hasil output diperoleh persamaan diskriminasi sebagai berikut, yaitu konstannya min 63,398, untuk IQ 0,596 dan untuk jam 0,333. Nah, kita masukkan saja angka-angkanya pada persamaannya ini. Diketahui jumlah jam belajar dalam sehari adalah 6 jam dan memiliki IQ 101. Nah, maka diperoleh nilai skor diskriminannya yaitu min 1,204. Nah, dari hasil perhitungan diketahui nilai diskriminan UGI yakni sebesar min 1,204 lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis atau pemisah 0 tadi. Maka UGI diprediksi masuk dalam kelompok mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir, diketahui mahasiswa bernama Egi, diketahui jumlah jam belajar dalam sehari adalah 14 jam dan memiliki IQ 102. Kita tinggal masukkan saja rumusnya di sini, IQ-nya 102 dan jumlah jam belajarnya itu 14 dan untuk nilai diskriminan atau skor diskriminannya yaitu sebesar 2,056. Nah, dari hasil perhitungan maka nilai diskriminan EGI yakni sebesar 2,056 lebih besar daripada nilai kritis atau pemisah 0. Maka EGI diprediksi masuk dalam kelompok mahasiswa dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3. Sekian, Bapak. Ya, luar biasa ya. Terima kasih banyak siapa ini? Nara ya. Nari ya, sorry. Nari ya, betul ya. Dari kelompok 1 ya. Luar biasa. Adik-adik dari kelompok lain juga luar biasa, termasuk kelompok 2 juga ya. Untuk yang kelompok 1 ini ya, untuk kasus yang kelompok 1 bisa yang jawaban untuk yang rumusan masalah yang nomor 4 bisa ya. Kembali ke atas tadi. Iya, yang ini ya. Jadi pertanyaannya tadi, faktor apa yang paling gitu ya, yang paling membedakan gitu ya kalau nggak salah ya. Faktor manakah atau faktor apakah yang memiliki kontribusi paling besar ya, kurang lebih seperti itu. Yang membedakan. Nah, ya, jawabannya apa berarti? Jadi ada pertanyaan, jawabannya gimana ya? Jadi dari itu jawabannya yang mana jadinya? Jadi dilihat pada variabel thread atau remote-nya itu yang paling berkontribusi paling besar yaitu IQ. Karena pada step pertama. Ya, mungkin nanti bisa dihalus-halusin dari 3 variabel, kurang lebih seperti itu ya. Nanti adik mengartikulasikannya lebih bagus ya. Dari 3 variabel, ternyata 2 variabel yang membedakan, gitu ya, secara statistik ya. Di antara 2 variabel ini, variabel apa tadi IQ yang paling signifikan membedakannya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jawaban dari soal nomor 4, bukan soal, rumusan masalah yang keempat. Nah, kalau nanti mau spesifik ya, membuat prediksi itu ya, pertanyaan 5 dan 6 bisa digunakan. Tetapi kalau untuk skripsi saya kira tidak terlalu relevan yang itu. Tapi untuk yang pembelajaran kita bisa dilanjutkan, yang 5-6 ya. Tabelnya dinaikkan, apa sih, di scroll down tapi ya tampilannya naik ya.
Ini ya. Nah, ini namanya centroids ya. Jadi semacam cut off point-nya. Jadi bila mana kita bisa memasukkan dia sebagai IPK tinggi, IPK rendah. Dalam hal ini IPK kurang dari 3, IPK lebih atau sama dengan 3 itu ya. Nah, cut off atau adik bilangnya nilai pemisah. Ya, ada formulanya, ya saya kira ini benar. Jumlah sampel, jumlah observasi kelompok pertama dikali dengan canonical-nya, bisa dilihat sana dari kelompok pertama, jumlah observasi kelompok kedua 15 dikali canonical yang kedua, ya, kemudian dibagi dengan jumlah observasi pertama dan kedua. Nah, ternyata nilainya 0, gitu ya. Bisa dinaikkan lagi, tampilannya dinaikkan. Jadi scroll down, ya. Jadi cut off-nya kalau nilai diskriminan tadi kan ada menulis diskriminan score itu ya. Mengklik diskriminan score. Jadi kalau adik mau mengetik secara manual, menghitung manual, ya seperti ini caranya. Tentukan cut off point-nya, nanti ketemu persamaan diskriminannya, masukkan angka-angkanya, IQ-nya, usianya, apalagi tadi itu jamnya, itu ya, jam belajarnya, ketemu skor diskriminan untuk setiap pengamatan. Nah, kalau nilai diskriminan topi atau prediksi IPK itu lebih besar dari 0, berarti IPK tinggi. Kalau lebih kecil dari 0, berarti prediksinya adalah IPK-nya rendah, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian naikkan, scroll down, naikkan tampilannya, canonical discriminant function-nya. Nah, ini persamaannya ya. Jadi konstantanya, jadi diskriminan topi itu artinya prediksi ya dalam ekonometrika. Sama dengan konstantanya min 63, sekian ditambah 0,596 IQ ditambah 0,33 jam, gitu ya. Dimasukkan setiap setiap observasi ya, angka-angkanya ya, dari datanya adik dapat nilai di topinya, nilai prediksi dari IPK-nya ya, prediksi IPK. Misalkan kalau si Ugi dengan karakteristik IQ, apalagi itu jam, ya, dimasukkan, maka diskriminan topinya atau prediksi IPK-nya adalah negatif 1, sekian. Berarti lebih kecil dari 0. Berarti IPK-nya rendah, gitu ya. Prediksinya. Datanya seperti apa? Ya, kita nggak tahu ya. Cek lagi observasinya untuk si Ugi itu IPK-nya rendah atau gimana itu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus si Egi dengan karakteristik jam dan IQ-nya masing-masing, ternyata D-topinya adalah positif 2, sekian, berarti lebih besar dari 0. Tadi cut off point canonical-nya ya. Lebih besar dari 0 berarti dia prediksinya adalah IPK-nya tinggi, gitu ya. Apakah seperti itu kenyataannya? Dicek observasinya. Jadi seperti itu maksud dari pertanyaan 5 dan 6 ya, gitu ya. Saya kira itu semua ya terjawab ya. Jadi seperti itu. Kalau mau gampangnya sebenarnya adik tidak perlu menghitung manual ini. Kalau tadi adik sudah mencentang diskriminan scores kalau nggak salah ya, di menu apanya itu ya, itu ada pilihan klik atau centang diskriminan scores, maka adik masuk ke data view-nya, nanti ada tambahan kolom lagi satu. Saya nggak tahu, coba bisa masuk aja ya, diskriminan. Saya lupa menunya di mananya, saya bukan tipe penghafal itu ya. Nah itu ya, kalau adik sudah centang diskriminan scores, coba di cancel aja. Asumsinya ini outputnya sudah keluar ya. Di cancel lagi. Bisa masuk ke data view-nya nggak? Ini kan outputnya di data view-nya. Harusnya sudah muncul. Nah itu dia ya. Adik lihat di sana Nah itu. Ya ini dis satunya. Ya, setelah usia ada dis underscore 1. Nah itu prediksinya ya. Ternyata prediksi dibandingkan dengan IPK-nya, kolom pertama IPK itu, yang kolom IPK itu, variabel yang namanya IPK itu kan data observasi, ya, data empirisnya. Sedangkan yang dis underscore 1 itu adalah D-topinya tadi, prediksi IPK-nya. Ternyata kalau nggak salah tepat semua ya, 0000 sama ya. Kalau dilihat ya secara sepintas, sampai nomor 30-nya juga seperti itu ya. Yang satu prediksinya juga 1, ya berarti 100% akurat.
ini identik dengan koefisien koefisien determinasi, bahwa variabel penjelas mampu menjelaskan 100% variasi nilai dari variabel terikatnya, itu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak salah ada harusnya keluar hasilnya itu ya, seberapa persen keakurasian dari prediksi ininya. Saya nggak tahu di outputnya yang mana. Coba bisa dilihatin. Ya setelah canonical harusnya dekat-dekat sana. Canonical yang tadi itu, masih terus di bawah kayaknya. Ya terus ini ya canonical mungkin ada 100%. Kalau dilihat dari datanya 100% dia benar. Masih terus lagi. Mana ya? Udah selesai ya. Ini ya mungkin ya. Ini. Nah ini 100%. Predicted group. Nah ini ya 100%. Ya, jadi 100% bisa dilihat sana, 100%, 100% ya. Yang IPK kecil maupun IPK yang tinggi, 100% akurasinya itu ya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini yang A itu ada komentar apa sih namanya itu? Notes-nya di bawah itu. Nah, 100% of original group cases correctly classified. Nah, itu semacam semacam koefisien determinasi kalau di regresi gitu ya. Tapi kita nggak bisa bilang koefisien determinasi di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau mau menggunakan pertanyaan 5 dan 6 ya di dalam skripsinya, tapi biasanya tidak sejauh itu gitu ya. Oke. Jadi saya kira itu ya, Dek ya. Untuk materi hari ini mudah-mudahan menambah pengetahuan Adik, jadi nggak melulu buat skripsi itu tentang regresi menguji pengaruh ya. Bisa juga mengetahui apa yang membedakan gitu ya, variabel kategori itu. Oke, saya kira itu semoga bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan, kita akan praktik gitu ya. Dan semoga semakin memberikan inspirasi ya. Sampai bertemu minggu depan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Selamat Yuk, pagi. mari. Terima Yuk, kasih Bapak. yuk, Selamat sampai pagi. jumpa. Yuk. Terima kasih Yuk. Bapak, selamat pagi. Yuk, mari.